Firman Tuhan, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kure semangat puang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti, yang beribadah bersama-sama dengan kita, baik melalui channel YouTube Jemaat Rantepao Solideo dan juga melalui channel YouTube Badan Pekerja Sinode TS Channel. Kita bersyukur pada saat ini kita dihimpunkan, dan bahan utama kita dari ketiga pembacaan tadi untuk kita renungkan adalah dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kisah yang kemudian diberikan judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah.
Kisah tentang pergumulan Yakub dengan Allah ini menjadi kisah yang banyak sekali menimbulkan tanda tanya dan banyak misteri di sana. Jadi ketika kemarin mengakhiri persiapan ini, kita memiliki ada komunitas bersama dengan teman-teman yang belajar Biblika. Saya mencoba untuk kemudian bertanya kepada beberapa orang, terutama yang berlatar belakang memang dari Yahudi, tentang kisah pergulatan. Kenapa sih pakai bergulat-gulat segala, bahkan antara Tuhan dengan Yakub harus bergulat. Dan ketika saya menghubungi beberapa teman-teman, rupanya mereka sedang berada di Kuwait. Saya bertanya kenapa ada di Kuwait. Oh, rupanya ada sebuah perayaan di sana pada saat ini yang juga dirayakan oleh gereja-gereja hari ini 2 Agustus, karena mengingat 2 Agustus tahun 91 ketika terjadi invasi Irak ke Kuwait. Mereka memeringati di sana karena rupanya, jadi setelah terjadi invasi Irak dengan Kuwait, di Irak itu kan ada sekitar 8-9% orang Kristen. Lalu di Kuwait sendiri sampai 20% orang Kristen. Nah, selama terjadi perang Teluk itu, banyak di antara saudara-saudara yang ada di Irak itu kemudian bermigrasi atau pindah ke Kuwait dan bergabung bersama dengan saudara-saudara di sana, karena di Irak terjadi penekanan terhadap kelompok-kelompok keagamaan. Akibatnya untuk hari ini komunitas Kristen di Irak itu berkurang sampai 50%, sedangkan komunitas Kristen di Kuwait itu malah lebih dari 20% sampai saat ini. Dan proses perdamaian yang sejati antara Irak dan Kuwait, ternyata komunitas gereja termasuk salah satu pihak yang getol mendorong itu. Persekutuan yang sangat erat antara saudara-saudara Kristen di Irak dan Kuwait itu yang terus-menerus mendorong pemerintah untuk kemudian melakukan suatu hal yang akan mensejatikan atau membuat betul-betul perdamaian antara Irak dan Kuwait, bukan hanya di atas kertas. Dan puncaknya tahun lalu Irak kemudian menggali beberapa kuburan-kuburan massal tempat mereka menguburkan tentara Kuwait yang ditawan dan dibunuh dalam masa Perang Teluk, lalu mengembalikan itu tahun lalu pada tanggal yang sama hari ini, tanggal 2 Agustus, kuburan itu digali dan ada lebih dari 400 jenazah tentara Kuwait yang kemudian digali oleh pemerintah Irak, lalu dibawa ke Kuwait dengan berbungkuskan bendera Irak. Lalu di perbatasan bendera itu diganti menjadi bendera Kuwait. Keharuan yang luar biasa, dan itu diperingati rupanya pada hari ini di Kuwait tentang peristiwa besar, peristiwa perdamaian sejati antara dua negara bersaudara. Saya kemudian mengisahkan ini karena kita membaca juga pada saat ini tentang kisah perdamaian dramatis antara dua bersaudara, antara Esau dan Yakub. Ada trauma dan luka batin karena perselisihan, namun berakhir menjadi sebuah perdamaian yang luar biasa. Ada perang batin yang luar biasa dalam diri Yakub ketika baru pertama kali akan menjumpai saudara kembarnya Esau yang dulu dia tipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Ada rasa takut yang luar biasa dari Yakub. Makanya kalau kita baca perikop yang sebelumnya dan juga sesudah dari apa yang kita baca tadi dari Kejadian 32, di situ dia atur strategi sedemikian rupa. Pertama-tama dia kirim utusan. Tidak dijelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh para utusan itu selain pesan bahwa ya adikmu akan datang menjumpaimu dan ingin berdamai dengan kamu. Dan setelah utusan itu datang dan membawa kabar yang baik, Yakub belum terlalu yakin. Dia masih mengupayakan strategi yang baru lagi, yaitu ketika mulai berjalan untuk mendapati kakaknya Esau ini, dia kemudian mengirimkan ratusan ribuan ternak. Karena telah tersiar kabar bahwa Esau yang mendatangi dia bersama dengan 400 orang. Padahal rupanya 400 orang ini bukanlah orang yang akan menyerang, tetapi Yakub mengatakan, wah ini harus dikirimi dulu ternak. Jadi ribuan ternak dikirim ke sana. Itu belum cukup, strategi yang ketiga juga diberikan. Setelah ternak dikirim, lalu dia membagi 2 orang yang bersama dengan dia. Yang satu katanya nanti itu akan ditaruh duluan, jadi kalau nanti itu akan dihabisi oleh Esau dan anak buahnya dan pengikutnya, yang satu punya kesempatan untuk melarikan diri.
Perang batin yang sedemikian rupa dalam diri Yakub karena kesalahan masa lalu yang telah menimbulkan luka di dalam hati saudaranya, menyebabkan beberapa strategi yang harus dia kerjakan, tetapi pada akhirnya dia harus berserah kepada sebuah karya Allah yang sungguh luar biasa, bahwa perdamaian itu tidak dapat dia lakukan sendiri tanpa campur tangan Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, puncaknya adalah mereka berjumpa setelah pergulatan antara Esau dengan Yakub. Ada beberapa hal yang baiknya kita lihat sebagai sebuah pelajaran yang berharga, pengasihan Tuhan kepada kita melalui kisah ini. Yang pertama, Yakub tidak bisa lepas begitu saja dari peristiwa penipuan atau kejahatan yang telah dia lakukan kepada ayahnya yang kemudian menipu dan mengorbankan kakaknya, yaitu Esau, ketika mereka bersoal dengan hak kesulungan, di mana Yakub menipu Ishak ayahnya dan jatuhlah hak kesulungan itu pada Yakub. Dia tidak bisa seenaknya melenggang dengan kesalahan yang telah merugikan kakaknya. Dia mesti bertanggung jawab dan harus menyelesaikan masalah itu, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan kakaknya. Bagaimanapun beratnya, dia harus menghadapi itu dan berdamai, menyelesaikan dengan dirinya sendiri dan menyelesaikan dengan kakaknya. Ini adalah hal yang luar biasa, karena sebenarnya kalau hukum Yahudi pada saat itu bisa saja sebenarnya Yakub melenggang dan mengatakan, saya kan sudah dapat hak kesulungan, untuk apalagi saya berurusan dengan kau? Apalagi sekarang ini kau berada di daerah musuh, di daerah Edom, untuk apa saya berurusan dengan kamu? Tetapi ternyata Yakub tetap berikhtiar untuk menyelesaikan akar pahit yang ada antara dia dengan kakaknya. Poin perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita entah sengaja atau tidak mungkin pernah menimbulkan akar pahit dalam diri seseorang yang telah menyakitinya atau merugikannya. Saudara-saudara belajar dari kisah Yakub dan ikhtiarnya untuk berdamai dengan kakaknya. Jangan harap bahwa kita bisa melenggang sedemikian rupa menjalani kehidupan tanpa berdamai dengan diri kita, menuntaskan masalah itu. Akar pahit itu akan terus mengikuti kita dan menjadi penghalang untuk menjalani kehidupan. Selesaikan itu, memohon ampunlah dan berilah pengampunan. Pulihkanlah relasi kalau itu pernah retak. Kalau kita yang melakukan hal yang salah, maka meminta maaflah. Dan ketika seseorang meminta maaf kepada kita karena luka pada masa lalu, maka maafkanlah. Allah mengampuni kita jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian tetap bertahan di dalam rasa sakit hati dan mengatakan, namui seta manaraka, mui seta masuru karena tak kula pagar itu tahu ya tuh. Jangan pernah berprinsip seperti itu, karena akar pahit seperti itu akan menghalangi kita untuk melenggang menjalani kehidupan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang tersedia untuk orang yang hidup di dalam perdamaian. Mungkin saja kita mengatakan, nah baik-baik, kehidupan saya baik-baik saja, walaupun saya tidak bisa berdamai dengan bapak saya, dengan adik saya, dengan kakak saya, dengan saudara saya. Hidup saya baik-baik saja. Oke, penilaian kita bahwa itu baik-baik saja, tetapi akan lebih baik lagi seandainya kita bisa menuntaskan akar-akar pahit, kerikil-kerikil yang ada di belakang kita. Memang itu berat. Nah, ini kemudian menjadi perenungan kita yang kedua. Memang berat bagi Yakub. Proses yang dijalani Yakub memang ada pergumulan batin yang luar biasa. Bahkan dikisahkan bahwa setelah dia menyeberangkan istri dan anaknya, dia tinggal seorang diri. Bahkan kemudian dia bergulat dengan seorang laki-laki. Yakub menang, tetapi lawannya memukul pangkal pahanya Yakub hingga, kalau dalam Alkitab dikatakan terpelecok, bahasa sederhananya terkilir. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terkilir. Pergulatan sepanjang malam itu telah mendapat penafsiran yang begitu luas. Bagaimana mungkin Allah mengajak seorang Yakub untuk bergulat? Lalu kenapa sih dalam Alkitab ada acara bergulat-gulat segala? Bukankah perang yang ada di dalam Alkitab itu adalah angkat pedang, angkat tombak? Kenapa bergulat? Inilah yang kemudian teman-teman rabi Yahudi kemudian memberikan sebuah tradisi kuno Yahudi. Rupanya kalau dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada anak laki-laki itu berselisih paham
dan perselisihan mereka dibawa ke orang tua mereka, maka yang dilakukan itu adalah mereka berdua disuruh bergulat, tapi saling mengunci, tidak boleh saling memukul, hanya mengunci. Siapa yang berhasil mengunci yang lain, maka yang berhasil mengunci itulah yang kemudian memenangkan perselisihan itu, dan setelah itu mereka harus berpeluk-pelukan, mereka harus berdamai, dan tidak boleh lagi ada yang mengungkit-ungkit masalah itu. Jadi ini semacam pengosongan kekerasan kalau dalam sosiologi, tetapi caranya itu adalah bergulat, tapi tidak boleh saling memukul. Di sini kita melihat bahwa Allah turut campur tangan di dalam persoalan yang dihadapi oleh Yakub, dan tidak mesti bahwa Yakub yang harus bergulat dengan Ishak, tetapi Allah ikut campur tangan di dalamnya. Memang harus ada pergulatan yang harus dihadapi, memang harus ada hal-hal yang terasa berat untuk kita hadapi, tetapi kisah Yakub menunjukkan ikhtiar Yakub untuk berdamai dengan kakaknya Esau, Allah ikut campur di dalamnya. Dan bahkan Allah menggunakan tradisi yang ada dalam kehidupan Yahudi kuno, perjanjian lama kuno, menempatkan bahwa mereka ini adalah dua anak yang sebenarnya sangat saling mengasihi, saling mencintai. Lalu kemudian dipakailah cara bergulat ala Yahudi dalam keluarga itu, sebuah peristiwa kekeluargaan yang tampaknya penuh dengan kekerasan, tapi makanya sampai pagi tidak ada yang saling mengunci satu dengan yang lain. Saya tidak bisa membayangkan seandainya ini barang ini kisah difilmkan, kumbisi leme-leme itu ngomong jongol salu to melontir rokok salu, atau kau masuk di sawah kotor sekali apa segala macam, tetapi semuanya berakhir dengan berkat. Tapi satu persoalan, kan sebenarnya yang utusan Tuhan ini harusnya dikalah. Dia tidak bisa lagi mengalahkan Yakub. Artinya dalam hal ini hak kesulungan yang ada pada Yakub itu sah, karena ternyata dia dalam posisi yang benar. Tapi ada pelajaran berharga yang harus dikasih kepada Yakub. Di te'ete ketupatakana, pangkal pahanya kemudian dipukul dan akhirnya terpelecok dan pincanglah ia. Strategi yang dia sudah susun sebelumnya bahwa nanti kita majukan dulu satu pasukan. Jadi kalau satu pasukan itu kemudian dihancurkan oleh Esau, maka kita yang di belakang ini masih bisa untuk melarikan diri. Tuhan mengatakan tidak bisa begitu Yakub. Kamu tak perlu melarikan diri. Ayolah maju untuk sebuah perdamaian yang baik. Kalau kau sudah memulai dengan kerinduan seperti ini untuk berdamai dengan kakakmu, lalu Tuhan campur tangan di dalamnya, maka semuanya akan Tuhan tuntun untuk tuntaskan. Campur tangan Tuhan luar biasa dalam apa yang terjadi di dalam kisah perdamaian antara Yakub dengan Esau. Yang menjadi sebuah tanda peringatan di kemudian hari adalah pangkal paha Yakub yang terpelecok itu, dan makanya orang-orang Yahudi tidak memakan daging yang menutupi pangkal paha hewan apapun. Walaupun sebenarnya kalau pangkal paha ini daging pada pangkal paha, seandainya kita di Toraja, nasang atau kalesek dong, lasak dong. Wah, itu daging yang sebenarnya itu daging semua itu. Tetapi ini komitmen mereka, betapa mereka tergoda dengan bagian daging yang pokoknya yang paling bagus itu, tapi mereka mengingat bahwa tidak. Untuk sebuah perdamaian harus ada yang dikorbankan dan tidak bisa lari dari dari kasus yang pernah dialami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita yang kedua bahwa ketika kita merasa bahwa berat untuk memulai sebuah proses perdamaian, memulai sebuah rekonsiliasi dengan saudara kita, dengan siapapun, maka ketika Tuhan campur tangan di dalam semua keadaan itu, maka pasti semuanya akan menjadi baik dan akan kita dapatkan hasil yang luar biasa, meski ada tanda peringatan yang mesti kita ingat dari sana. Itu perenungan kita yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Yakub harus menghadapi saat yang mendebarkan, tidak ada hal lain yang dia andalkan selain Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan diri lagi. Dia sudah pincang. Jadi ya dia maju untuk bertemu dengan kakaknya. Tapi lagi-lagi memang Yakub masih ada strategi lagi, dia tambahkan sedikit. Dalam rombongan besar untuk bertemu Esau itu, siapa yang paling belakang? Yakub dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Jadi kambingnya dibikin dahulu, kemudian semua hartanya dibuat duluan, pengikut-pengikutnya, hamba-hambanya itu dibuat duluan berjalan. Tapi kemudian teman-teman kemudian mengatakan, kan sudah pincang kasihan, jadi makanya dia lambat-lambat berjalan. Oke. Tetapi dengan pincangnya Yakub, maka
Tidak ada cara lain bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Ini kalau kita tadi baca dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak ada jalan bagi para murid. Murid-murid sempat mengatakan untuk lari dari persoalan, lari dari tanggung jawab pada saat itu, dan mengatakan, Tuhan, ini orang-orang ini sudah mau malam ini, nah mereka ini belum makan, suruh mereka pulang supaya mereka beli makan di warung-warung. Tuhan mengatakan, no way, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Wah, mau memberi makan orang sebanyak ini, 5.000 laki-laki, baru laki-laki yang dihitung itu. Kalau ditambah lagi dengan istrinya artinya 10.000, tambah satu anak saja ada 15.000 orang. Begitu banyak orang yang harus dikasih makan. Tetapi kelemahan, keterbatasan yang murid-murid hadapi untuk menyelesaikan persoalan pada saat itu, 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Bahkan banyak yang tersisa dari situ. Saudara-saudara, ketika Tuhan campur tangan di dalam kerinduan dan harapan kita untuk apapun di dalam kehidupan ini, maka semuanya akan kita dapatkan. Selain menyelesaikan dan berdamai dengan masa lalu, saudara-saudara, kita harus berjalan ke depan. Segala strategi boleh saja kita buat. Namun pada akhirnya kita harus menyadari bahwa sebaik apapun kita merencanakan, dia tetaplah akan pincang. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka perjalanan kehidupan ini akan menjadi dapat dinikmati dengan segala suka dukanya. Dan jaminannya itu sudah jelas. Dalam surat Roma yang kita baca bahwa Mesias telah dikaruniakan kepada kita. Dari dulu Tuhan telah memilih Yakub dan anak-anaknya, Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anaknya. Ada jatuh bangun di dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berhenti dengan kasih karunia-Nya. Itu dalam petunjuk hidup baru kita tadi. Tuhan tidak mau berhenti dan tetap memperjuangkan apa yang terbaik. Kalau Tuhan berjuang, Tuhan tetap kekeh pada keinginannya dan rancangannya untuk yang terbaik bagi kita. Untuk perdamaian dengan Dia dan juga perdamaian dengan sesama kita. Apakah kita akan terus-menerus untuk hidup di dalam pembiaran diri dengan persoalan-persoalan yang kita buat dengan orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memulai perenungan ini dengan kisah 2 Agustus antara Irak dan Kuwait. Tapi terlalu jauh Irak dan Kuwait untuk kita bahas. Tapi lihat saudara-saudaramu, orang tua, dan siapapun di sekitar kita. Apakah kita sudah menyelesaikan semua persoalan-persoalan dengan mereka? Jangan sampai kita meninggalkan akar pahit di dalam relasi kita dengan orang lain, karena itu dapat menghalangi kita untuk menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Selesaikan itu. Kadang-kadang tidak mampu, kadang-kadang sulit sekali. Tetapi kisah Yakub memberikan kita sebuah kekuatan bahwa untuk orang-orang yang berikhtiar untuk membuat persekutuan dan relasi itu menjadi lebih indah, Tuhan paling, istilah anak-anak muda, Tuhan paling demen dengan orang-orang yang seperti ini. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kapan terakhir bagi yang mempunyai orang tua, kapan terakhir kita kemudian menelpon atau menjumpai mereka dan memeluk mereka dan mengatakan, Mama, Papa, saya kangen, saya banyak salah selama ini, maafkan saya kalau saya sering membuat Papa dan Mama menjadi sakit hati. Kapan terakhirnya kemudian kita bercengkrama dengan saudara kandung kita atau sepupu kita atau keluarga besar kita atau orang lain, lalu kemudian mengatakan, saya mohon maaf mungkin selama ini ada hal, atau ketika memori itu ada, saya mengingat bahwa saya pernah membuat kamu sangat kecewa sahabatku, maafkan saya. Itu akan membuat kita menjadi plong, dan dalam hal itulah kerajaan sorga akan menjadi sebuah bahana kita, oleh karena perdamaian yang Tuhan inginkan juga tercipta di sini. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh bersama. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara dan menginginkan ada kasih, ada damai yang sejati. Dan bahkan untuk semua itu semua Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi pendamai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan akar pahit itu terus-menerus ada di dalam diri kita dalam relasi dengan orang lain. Meminta maaflah, berilah maaf. Ungkapkanlah kasih kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara, kakak,
adik, ayah, ibu, anak, dan sahabat-sahabat kita. Dengan menyelesaikan semua akar pahit itu, maka anugerah Allah akan menolong kita terus menjalani kehidupan ini, lepas dengan suka dukanya. Mari berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengasihan Tuhan yang senantiasa sempurna di dalam kehidupan kita dan anugerahnya senantiasa menopang kita untuk berdamai dengan Allah, menolong kita untuk berdamai dengan sesama kita, dan karena itu kita dipanggil untuk membarui komitmen iman kita. Bersama dengan segenap umat percaya di muka bumi, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli, dan kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Silakan duduk. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
Sambil kita memberikan persembahan, kita mengiringinya dengan melakukan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdamai, janganlah terkebur dalam susah pun senang. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah kasih-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Terpujilah anugerah-Mu Bapa yang oleh Roh Kudus senantiasa menuntun kami untuk menikmati pendamaian dengan Tuhan yang adalah anugerah bagi kami. Dan olehnya kami ditolong untuk tetap berdamai dengan semua orang, menyelesaikan akar-akar pahit yang mungkin tersisa dalam diri kami atau kami sisakan dalam diri orang lain. Oleh karena kata, perbuatan, dan berbagai hal keputusan-keputusan kami pada masa-masa yang lalu, kami percaya Bapa bahwa Engkau mengasihi kami dan karena kasih-Mu lah yang tak berkesudahan itu, maka Yesus Kristus hadir untuk kami, ada untuk menyatakan kasih dan pendamaian dari Tuhan. Syukur kepadamu Bapa untuk persekutuan kami pada saat ini. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Berkenanlah Bapa untuk persembahan kami. Syukur kepadamu ya Tuhan bahwa pelayanan boleh dikerjakan, dijalankan oleh setiap anak-anak Tuhan, warga gereja Toraja dimanapun berada dan secara khusus di Jemaat Rantepao ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa sejumlah orang tua dan saudara-saudara kami baik yang ada di Rantepao maupun di berbagai tempat di muka bumi ini boleh menikmati pertambahan usia. Kami bersyukur Tuhan dan percaya bahwa kasih Tuhan yang akan menopang tahun-tahun umur yang akan datang. Kami bersyukur Bapa untuk cinta kasih yang oleh anugerah Tuhan telah menuntun saudara-saudara kami untuk mengasihi satu dengan yang lain dan akan mengikatkan cinta kasih itu di dalam pernikahan. Beberapa saudara-saudara kami di Jemaat Rantepao ini dan juga saudara-saudara kami di berbagai tempat, warga gereja Toraja dan saudara-saudara seiman yang akan menjalani dan menerima pemberkatan nikah. Berkenan Bapa untuk mereka sehingga cinta kasih mereka adalah pesemaian cinta kasih Tuhan juga. Kami bersyukur Bapa untuk setiap karya, pekerjaan-pekerjaan kami yang boleh kami kerjakan dalam sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk masalah-masalah yang boleh kami selesaikan. Kami bersyukur untuk perjalanan yang boleh kami jalani baik dari maupun ke Toraja. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hal-hal luar biasa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi dari rasa ungkapan syukur kami Bapa, perkenankan kami dengan keluh kesah dan duka kami di hadapan-Mu bersama dengan mereka-mereka yang berduka cita karena kematian orang yang dikasihi. Bapa, pakai kami dan Roh Kudus secara tak terbatas akan menjadi penghiburan yang luar biasa bagi yang sedang berduka. Kami teringat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, yang ada di Jemaat Rantepao maupun saudara-saudara seiman kami dimanapun berada pada saat ini yang beribadah bersama dengan kami, bahkan di rumah sakit dan berbagai tempat perawatan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau melawat kehidupan kami dan kami percaya bahwa Tuhan berkarya melalui setiap upaya yang sedang dikerjakan untuk mendatangkan kesembuhan. Pergumulan global, pergumulan kami bersama pada saat ini karena virus corona, Tuhan, ini menjadi sebuah pergulatan kami pada saat ini. Tolonglah kami Bapa untuk tetap menjadi pemenang di dalam pergulatan ini dan tolonglah pemerintah kami dan kesehatan untuk boleh mengupayakan yang terbaik bagi kami, bagi bangsa kami dan bagi dunia ini. Bapa, kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di Masamba, kuatkanlah mereka di tempat-tempat pengungsian dan proses untuk memulai kehidupan kembali, menata perumahan dan berbagai hal. Bapa, tolonglah kami untuk saling bahu-membahu satu dengan yang lain dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang ada di sana. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa anak-anak-Mu telah bersatu padu baik melalui uluran tangan langsung melalui krisis center gereja Toraja, dan kami percaya Bapa bahwa itu hanya bagian kecil daripada karunia besar yang Tuhan siapkan untuk saudara-saudara kami di Masamba. Bapa, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan kami minggu ini dalam segenap tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami. Janganlah membiarkan kami berjalan sendiri dengan strategi-strategi kami, tetapi biarlah Allah di dalam Roh Kudus akan menuntun kami untuk memikirkan apa yang terbaik untuk kami jalani dalam minggu-minggu yang akan datang. Berkati pemerintah kami Bapa, semoga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan oleh hikmat Roh Kudus dan sejahteralah kami semua. Dengarkan doa kami Tuhan, berkati kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tolonglah kami dalam setiap kelemahan-kelemahan kami.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon lindungan Tuhan melalui nyanyian nyanyian Kidung Jemaat 350 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan bersyukurlah atas anugerah kehidupan yang engkau nikmati. Jadilah berkat bagi sekitarmu hingga Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Majelis Gereja dan seluruh warga jemaat, menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah memakai hamba-Nya, Bapak Pendeta Christian Tanduk, untuk memberitakan firman kepada kita pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta di dalam keluarga dan di dalam tugas pelayanan selanjutnya. Amin. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Demikianlah ibadah kita. Kembalilah ke tempat kita masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa kita tertolong karena anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Salam sehat selalu. Salam